Selamat siang teman-teman. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk mampir ke kantornya Diskop Daerah Istimewa Yogyakarta gitu. Tujuan saya ke sini itu mau bertanya-tanya sedikit nih tentang apa sih teknologi informasi yang digunakan oleh Diskop Yogyakarta untuk apa ya? Penerapan teknologi informasi gitu di Diskop daerah Yogyakarta ini. Nah, dan penerapan teknologi informasi ini digunakan di salah satu program mereka yang namanya adalah Sibakul gitu. Nah, jadi nanti saya akan bertanya-tanya sedikit tentang apa sih itu Sibakul dan penerapan apa saja yang digunakan gitu. Karena saya sekarang sedang bersama salah satu salah satu yang senior di hal itu, asik gitu ya Mas ya. Namanya adalah Mas Alvin. Benar Mas Alvin, kenalan dulu Mas Alvin. Oke, jadi Mas Alvin mungkin boleh diceritain secara singkat aja Sibakul itu apa sih Mas? Sibakul ini komunitas kah ataukah program kah atau apa gitu? Oke, jadi basicnya Sibakul itu adalah program fasilitas dari Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk membantu para pengusaha UMKM, pemilik UMKM di DIY. Tapi nggak cuman UMKM aja, nggak cuman UMKM aja, tapi ada koperasi juga. Oh gitu. Nah, Sibakul itu sebenarnya adalah akronim dari Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, itu jadi adalah sebuah teknologi informasi yang tadi itu membantu UMKM dan koperasi di DIY dalam bentuk digital, sistem informasi. Berarti tujuannya untuk membantu ya, untuk bisa membantu untuk perkembangan UMKM di Jogja gitu. Yeah. Nah, untuk Sibakul ini tuh hanya di Jogja aja Mas atau di luar Jogja tuh ada juga? Jadi Sibakul ini di Jogja Mas. Jadi ini adalah inisiasi dari Pemda DIY. Itu malah di bawah Dinas Koperasi dan UKM DIY. Dan itu dimulainya tahun 2020 ketika pandemi. Nah, jadi ketika pandemi itu menjadi trigger dari Pemda DIY untuk mengembangkan yang namanya Sibakul ini. Jadi saat pandemi, Sibakul ini membantu UMKM dalam memasarkan produknya dengan salah satu fasilitas yaitu Sibakul Market Hub Free Ongkir. Jadi dengan adanya Sibakul Market Hub Free Ongkir, UMKM nggak perlu pusing mikirin biaya ongkirnya. Saat ekonomi lagi down, UMKM justru terbantu dengan adanya Sibakul Market Hub Free Ongkir karena ongkirnya disubsidi oleh pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Kayak gitu. Tapi untuk ini Mas dari Sibakul ini tuh kan isinya adalah UMKM di Jogja gitu ya. Entah makanan, entah produk lain gitu. Itu tuh cara masuk menjadi bagian dari Sibakul tuh kayak gimana? Entah Sibakulnya yang mencari UMKM yang kira-kira berpotensi nih, atau dari pemilik UMKM sendiri itu yang mendaftarkan produknya ke Sibakul itu? Oke, jadi untuk awal-awal kita yang approach UMKM-nya melalui program kegiatan yang kami selenggarakan seperti Sarasehan. Nah, di Sarasehan ini nanti kita hadirkan pelaku usaha. Bahasanya bukan pelaku usaha sih, bahasanya lebih ke pemilik usaha, ke pemilik UMKM yang sudah sukses. Jadi kami istilahnya ada talk show seperti itu. Nanti mereka menceritakan kisah sukses mereka. Nah, tapi nggak hanya itu, di samping itu juga kami kasih tahu nih apa itu Sibakul, terus gimana caranya mendaftar, terus benefit apa aja yang didapat jika sudah mendaftar di Sibakul. Nah, itu yang di awal-awal tahun seperti itu ya Mas ya. Nah, selain itu juga
Kalau misalkan UMKM yang mau mendaftar secara langsung ya bisa mendaftar sendiri, karena itu kan self assessment ya. Jadi UMKM mendaftarkan datanya ke Sibakul, terus jika udah mendaftarkan, terus nanti di kami ada kurasi market hub. Jadi market hub ini agar si UMKM bisa mendapatkan free ongkir, nah itu harus lolos kurasi terlebih dahulu. Fotonya harus sesuai standar kami, terus secara legalitas seperti NIB, PIRT dan sebagainya juga sudah harus punya. Nah kalau udah lengkap, udah punya, kemudian udah lolos kurasi, nah nanti bisa menikmati yang namanya Sibakul Market Hub free ongkir tadi. Jadi itu sih mas, poinnya kami coba approach UMKM-nya biar mereka mendaftar ke Sibakul. Cuman dari UMKM yang sudah mendaftar melalui program yang kami selenggarakan seperti Sarasehan ini, UMKM yang belum ikut tuh nantinya juga bisa mendaftar langsung ke Sibakulnya. Mungkin tahu dari UMKM yang sudah pernah ikut kegiatan kami, ataupun ya dari cerita-cerita UMKM sebelumnya, mereka bisa mendaftar langsung kayak gitu. Seperti itu. Ada nggak sih mas dampaknya sendiri mungkin dari ke dampak untuk Sibakul dan ke UMKM-nya sendiri? Adakah yang semenjak bergabung dengan Sibakul ini, semenjak difasilitasi dengan Sibakul ini, ada UMKM yang tiba-tiba melejit naik banget jadi UMKM yang besar gitu? Ada nggak mas? Tentunya ada ya mas ya. Tentunya ada kan, kalau di kami itu ada UMKM kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Yang paling rendah yang kelas 1, yang paling tinggi kelas 3. Contohnya aja yang melejit itu seperti Drana Kitchenette atau Kitchenette, saya bacanya kurang tahu. Kemudian ada UMKM misalkan seperti leather gitu, jadi dia membuat sepatu, tas dari kulit gitu. Nah itu banyak yang melejit mas. Drana Kitchenette, kemudian yang kerajinan tangan seperti itu. Terus juga ada brownies, cuman saya lupa namanya. Ya itu sih, kalau 3 sektor yang paling banyak di Sibakul Market Hub itu, yang pertama fashion, yang kedua itu kuliner, kemudian yang ketiga kayak dessert, frozen food, ya gitu sih. Terus baru yang keempat kerajinan craft, rajut gitu ya. Rajut, batik. Pasti ya mas, dalam memfasilitasi UMKM seperti itu kan ada juga mungkin jika UMKM tersebut melek akan dunia digital, itu mungkin akan lebih mudah kita untuk memfasilitasinya gitu lah. Tapi bagaimana yang belum terlalu mengerti tentang digital gitu kan, kadang ada yang masih kayak UMKM nih, nggak maunya tetap jualan tapi perorangan, dari orang ke orang aja, dari mulut ke mulut gitu. Karena takut nanti mungkin sudah masuk dunia digital, nanti gampang sekali di branding yang kurang baik oleh konsumen gitu. Misal dari mas sendiri gimana? Kalau dari kami ini sih mas, jadi kami setiap ada kegiatan seperti tadi Sarasehan, terus misalkan ada bintek atau pelatihan atau sosialisasi, itu pasti kami mengerahkan pegawai kami ke sana untuk memberikan helpdesk. Nah di helpdesk ini nanti kami berikan pemahaman kalau pakai digital itu bisa membantu loh, agar pemasarannya itu lebih luas, nggak cuman ke situ-situ aja, nanti bisa dikirim ke kota lain di luar DIY, seluruh Indonesia gitulah. Nah itu nanti kami berikan pemahaman, kami ajari di situ, yang harapannya nanti UMKM yang sebelumnya nggak mau gitu ya, maunya cuma dengan cara yang konvensional, itu harapannya mulai mau untuk terjun ke dunia digital
Jadi harapannya ya omsetnya bisa naik juga gitu. Berarti dari si Bakul ini memang tidak membiarkan gitu. Semisal si Bakul ini menawarkan terus si UMKM ini nggak mau, itu tidak dibiarkan, berarti dibantu justru ya, dibantu untuk memahami apa sih dunia digital itu seperti apa gitu ya. Gitu. Untuk si Bakul sendiri Mas, punya platform digital atau enggak ya? Seperti aplikasi tersendiri gitu untuk membantu mereka-mereka? Kalau dulu ada aplikasi mobilenya di Play Store, cuman karena requirement dari Google itu kan naik ya dari tahun ke tahun. Nah, sedangkan aplikasi kami belum memenuhi requirement-nya, nah terus sampai sekarang belum ada lagi, belum tersedia. Jadi sampai sekarang yang ada itu adalah web aplikasi web si Bakul, kemudian sosial media si Bakul, kemudian TikTok, dan kalau YouTube-nya masih ngikut Dinas Koperasi UKM TII. Kalau Instagram-nya namanya apa tuh Mas, biar yang lain tahu nih? Siap. Untuk Instagram kami si Bakul itu ada di official si Bakul Jogja. Di search aja di Instagram nanti pasti keluar kok. Dan itu langsung di atas gitu ya. Langsung di atas. Kalau untuk TikToknya sama? TikToknya sama, search aja official si Bakul. Oke. Gitu nanti keluar pasti. Dan kalau untuk teman-teman nih yang misal mau daftarin UMKM-nya di si Bakul ini, biar difasilitasin gitu, daftarnya lewat Instagram bisa atau ada webnya tersendiri? Pakai web yang tadi saya bilang Mas, di alamatnya Sibakul Jogja .jogjaprof.go.id. Itu nanti bisa didaftarkan di situ ya, produk apapun ya. Produk apapun yang punya produk mungkin bisa langsung didaftarkan aja biar dibantu juga dengan si Bakul itu. Karena saya juga nggak asing Mas sebenarnya sama si Bakul, karena saya waktu itu tahun kemarin kalau nggak salah, akhir tahun kemarin itu si Bakul buat acara di salah satu mall di Jogja yang isinya pameran-pameran itu, dan saya juga sempat ngisi, dan isinya pun memang bervariatif ya. Saya sempat ngisi acaranya, saya sempat manggung di sana, main band di sana juga. Jadi saya benar-benar ngelihat banget antusiasnya orang-orang yang ya kepo lah sama produk-produk daerah Jogja gitu, karena saya ada lihat banyak banget, ada makanan, ada minuman, ada pakaian juga kalau nggak salah, ada juga sama sampai produk alat musik pun ada, saya lihat kemarin yang asli Jogja. Jadi memang benar-benar dinaungi banget gitu sama si Bakul itu. Oh ya, dari tadi nanyain tentang si Bakul, sebenarnya si Bakul nih sejak kapan sih Mas? Dari tadi belum kutanya, ini kelewat terus nih. Si Bakul tadi seperti yang saya bilang, triggernya dari pandemi itu. Dari tahun 2020. Cuman sebelumnya tuh sudah ada draft perencanaannya. Itu draft perencanaannya tentang database-nya, belum sistem informasinya ya. Database-nya itu sejak tahun 2014-an lah. Oh, berarti 2014-an. Dari persiapannya dari 2014 sampai ke 2020 baru launching. Baru launching gitu ya. Awalnya ini diinisiasi karena kita itu pengen UMKM dan koperasi ya, itu ada datanya. Nah kan tahun segitu belum ada pendataannya nih yang kita bisa akses, kita bisa lihat by name by address-nya. Nah kan belum ada. Nah karena itu direncanakanlah database-nya dulu. Terus sistem informasinya mulai di launching ya, triggernya yaitu tadi pandemi itu tadi. Momentumnya itu di launching, nah sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan dan membantu banget nih, jadi membantu sekali malah untuk UMKM. Dan mungkin besok saya juga kalau punya produk mungkin boleh dibantu, karena saya juga sekarang sudah menjadi anak Jogja. KTP-nya udah menetap di sini, jadi mungkin nanti si Bakul bisa bantu saya kalau punya produk, atau teman saya mungkin nanti saya rekomendasikan juga untuk ini gabung sama si Bakul gitu mungkin ya. Dan mungkin Mas, apa sih langkah ke depan nih untuk si Bakul sendiri? Langkah ke depannya untuk menaungi dan memfasilitasi ini, adakah program-program yang akan dilakukan dalam waktu terdekat, atau dalam 5 tahun lagi si Bakul akan melakukan apa, itu ada nggak Mas? Oke, tentunya yang program free ongkir ini tetap jalan sampai akhir tahun ya, at least sampai akhir tahun depan belum tahu bagaimana.
Terus habis itu untuk yang lainnya ada seperti inkubasi bisnis. Inkubasi bisnis jalan tahun ini masih berlangsung. Kemudian kami juga menggandeng berkolaborasi dengan Gerakan Pramuka, itu ada yang namanya Saka Wirausaha. Jadi kami mengajak anak-anak muda yang beraktivitas di kegiatan pramuka itu untuk mulai mengembangkan bisnisnya, dan itu di dalamnya nanti ada berbagai kegiatan aktivitas, di dalamnya juga ada inkubasinya juga seperti itu. Terus habis itu kalau belum tahu ada yang namanya studio foto di atas, itu gratis bagi UMKM yang udah mendaftar di Bakul Jogja. Kalau belum mendaftar pun nanti dibantu untuk mendaftar, terus bisa memfotokan ininya, produknya secara gratis di sini gitu ya. Membantu banget. Terus habis itu kalau dari segi aplikasi ya kami terus mengembangkan lah, baik secara UI UX maupun secara ininya ya Mas ya, fitur-fiturnya kami terus mengembangkan lagi biar harapannya semakin tahun semakin bagus si Bakulnya. Kayak gitu. Secara umum kayak gitu sih. Oke, terima kasih Mas sudah mau ditanya-tanya, sudah mau direpotkan. Terima kasih banyak untuk waktunya. Siap, jadi sama-sama. mungkin gitu aja teman-teman, untuk intinya untuk kalian yang punya produk, terutama orang Jogja yang punya produk, jangan sungkan-sungkan untuk mendaftarkan produknya tersebut ke si Bakul ya, karena nanti akan dibantu dari segi apapun, dari fasilitas, dari promosi juga dibantu, sama dari kayak tadi ada studio foto di sini, foto produknya juga mungkin bisa dibantu gitu. Jadi memang si Bakul ini benar-benar mensupport banget UMKM yang ada di Jogja ini, terutama di Jogja, agar bisa lebih maju, lebih berkembang gitu. Karena bisa menjadi suatu kebanggaan tersendiri mungkin ya, karena UMKM-nya bisa tinggi, apalagi dibantu dengan si Bakul gitu ya, ada kerjasama gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Mantap. Terima kasih ya Mas ya. Iya, sama-sama Mas.